Kabar Bupati Jember dan sejumlah pejabat lainnya menerima uang 70 juta rupiah dari pemakaman jenazah COVID-19 berbuntut panjang. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan meminta sejumlah dokumen terkait. Bupati Jember mengklaim penerimaan honor ini sah dan diatur dalam peraturan daerah. Namun ia telah mengembalikan dana tersebut karena dinilai tidak tepat kondisinya. Viralnya honor untuk pejabat Jember dari pemakaman jenazah COVID-19 menuai polemik di tengah masyarakat. Polres Jember saat ini memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Bendahara BPBD Kabupaten Jember, Siti Fatimah. Selain keterangan dari Bendahara, polisi juga meminta sejumlah dokumen terkait. Ada dugaan korupsi anggaran COVID-19 dalam kasus honor untuk pejabat Jember. Kabarnya Bupati Jember dan 3 pejabat lainnya mendapat honor Rp100.000 setiap satu kali pemakaman COVID-19. Tadi yang jenengan ditanyai oleh pihak kepolisian tadi apa saja? Dia terkait administrasinya aja, administrasinya saja. Ada berapa pertanyaan mungkin Ibu ingat? Enggak ingat. Nggak ingat ya. Pokoknya yang ditanya ya jawab gitu aja. Tadi coba sempat menunjukkan dokumen-dokumen nggak? Kalau dokumennya saya dengan permintaan aja. Permintaan. Oke. Apa saja kalau boleh tahu? Ya di suratnya itu kan sudah tertera. Sebelumnya viral kabar sejumlah pejabat di Jember, Jawa Timur menerima uang senilai 70 juta rupiah dari pemakaman jenazah COVID-19. Honor tersebut dihitung berdasarkan jumlah korban meninggal dunia karena COVID-19 di wilayah tersebut. Bupati mengklaim penerimaan honor ini sah dan diatur dalam peraturan daerah. Namun Bupati menilai uang tersebut tidak layak dalam kondisi seperti ini dan kemudian dikembalikan kepada kas daerah. Dan kemarin 3 hari yang lalu saya mendapatkan honor dari pemakaman sebesar 70 juta. Saya tanya kepada kepala BPBD kenapa kok besar sekali? Besar sekali ternyata honor itu 100.000 setiap ada pemakaman. Dan pada bulan Juni dan Juli itu hampir lebih dari 1.000 jenazah. Itu yang tertinggi, yang sebelumnya tidak sampai seperti itu, yang sebelumnya cuma 5 atau 10 paling banyak itu, ada 2-3 sebelumnya. Dan kemarin waktu begitu kami terima, saya bilang loh ini kok besar sekali, dan ini tidak pas, kurang tepat kalau ini harus kami ambil di posisi kondisi seperti ini. Maka dari itu pada malam hari pada saat kami menerima, saya bilang saya akan berikan kepada masyarakat yang memerlukan, terhadap orang yang korban COVID, masyarakat yang korban COVID yang tidak punya akan kami bagikan ini seperti ini. Kami tidak akan menerima. Pak, SK ini dibuat tahun berapa mungkin Pak yang untuk pemakaman ini? Untuk saya tanggal bulan Maret saya masuk, bulan Maret saya buat itu untuk melanjutkan. Karena memang itu kan ini kan kondisi darurat ya. Kalau tidak ada SK siapa yang mau mengerjakan? Karena ribuan orang yang meninggal dalam waktu 2 bulan itu siapa yang memakamkan itu? Karena memakamkan ini tidak semua orang boleh, gitu. Makanya harus ada SK itu. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung menurunkan tim inspektorat untuk menyelidiki kasus honor pemakaman COVID-19 yang diterima Bupati Jember. Satu lagi Bu, soal Jember gimana Bu? Ini gimana? Iya Bu. Kalau Jember tim dari inspektorat sudah turun beberapa hari lalu. Ya, sudah diproses. Sudah turun beberapa mungkin 5 hari yang lalu ya. Mereka sudah melaporkan. Honor Rp100.000 diberikan pada setiap pemakaman akibat COVID-19. Di Jember ada total 705 pemakaman, sehingga total honor yang diterima Bupati adalah Rp70.500.000. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One, mengabarkan. Di tengah kontroversi, Bupati Jember berdalih honor 70 juta rupiah dari pemakaman COVID-19 yang dia terima sah karena diatur dalam peraturan daerah. Namun pertanyaannya, urgensikah jatah uang pemakaman itu di saat tak sedikit rakyat yang kesulitan? Apakah dengan honor ini data kematian COVID-19 bisa diakali demi setoran yang lebih besar? Saya akan tanyakan langsung kepada para narasumber kami, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyopurnomo. Terlebih dahulu, tadi sudah saya sapa Pak Edi.
Pak Edi, Pansus Mbak. COVID-19 DPRD Jember ini pekerjaannya termasuk untuk mengungkap mengenai honor pemakaman jenazah COVID-19. Apa temuan-temuannya dari Pansus ini, Pak Edi? Ya, mohon maaf Mbak, saya nggak masuk di dalam Pansus. Oke. Saya di Ketua Fraksi PDI Perjuangan karena ada 2 orang anggota kami yang di sana, gitu. Ya. Tetap mengawasi jalannya fungsi kami, fungsi kontrol dalam urusan COVID di Jember. Gitu. Tapi Pak Edi, mengenai perkara honor pemakaman jenazah COVID-19, ini informasi yang kemudian diterima oleh DPRD Jember sebenarnya seperti apa, Pak Edi? Ya, ini sebenarnya kalau melihat kondisi negara kita, khususnya di Jember, ini kalau ada salah satu oknum pejabat menerima, ini sebenarnya tidak etis, Mbak. Dalam kondisi masyarakat kita, ya, yang kelaparan masyarakat itu, bingung urusan ekonomi, dan bahkan ada yang berjibaku, berjuang urusan nyawa. Ini ada pihak-pihak yang menguntungkan, mengambil untung di sini. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali, Mbak. Ini sangat etis. Honor ini ada sejak kapan sih, Pak Edi, informasinya? Honor yang tahu sejak kemarin Bupati mengeluarkan semacam SK kemarin, bulan Maret kemarin. Nah, itu. Tapi juga disampaikan bahwa memang ini dilakukan setelah dikeluarkan SK per Maret. Tapi ini dinyatakan melanjutkan dari periode sebelumnya, Pak Edi. Beberapa kemarin juga saya di Pansus, ini belum tahu. Saya tahunya baru kemarin setelah ada SK Maret itu, SK yang dikeluarkan oleh kepala daerah, oleh bupati. Oke, diterbitkannya SK ini, Pak Edi, dasar hukum yang digunakan apa? Sebenarnya SK yang diterbitkan, ini bupati yang dikeluarkan. Karena apa? Begini Mbak, saya akan mengulas sedikit apa yang ditanyakan oleh Mbak Ane. Sebenarnya kalau SK ini secara aturan, kalau etis ya menurut saya nggak etis dalam kondisi ini. Tapi kalau SK, di situ ada aturan dalam perundang-undangan memang dibenarkan Mbak. Karena di situ ada Perpres nomor 33 tahun 2020, ada PMK nomor 119 tahun 2020 juga mengatur di situ. Tapi bukan kisaran besarannya sebesar per orang yang meninggal, bukan itu. Nah, di aturan PMK itu jelas itu. Harusnya merujuk pada aturan-aturan undang-undang yang di atasnya, itu yang bukan oleh bupati. Oke, dalam aturan itu disebutkan seperti apa Pak kalau tidak dibahas mengenai besaran? Karena yang menjadi permasalahan akhirnya ada angka di sini 100.000 per orang yang meninggal. Ya, ini sebenarnya diatur di dalam Perpres terkait honor itu harus jelas gitu di dalam Perpres. Di dalam Perpres 33 tahun 2020 kepala daerah menetapkan standar harga satuan untuk honorarium. Itu harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran. Juga di PMK juga diatur di 119 itu untuk honorarium. Itu Pak, bukan per orang yang meninggal atau per lubang, tapi ini TOB per orang per bulan. Nah itu Pak, di situ jelas di sini karena Bupati selaku pengarah itu jelas pengarah ini 1,5 Mbak, tapi 1,5 juta per bulan, bukan per orang yang meninggal. Itu sebenarnya di situ diatur di dalam PMK untuk peraturan menteri keuangan. Oke Pak Edi, nanti kita akan cari tahu lagi lebih lengkap. Saya mau bergeser ke Bang Rey dulu, tapi sebelumnya pemirsa kami juga tadi sudah berupaya untuk bisa menghubungi pihak pemerintah dari Kabupaten Jember untuk bisa ikut bergabung dan menjelaskan mengenai hal ini. Namun sampai saat ini kami belum bisa terhubung kepada pihak-pihak tersebut. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, mengikuti mengenai kasus ini Bang, honor atau jatah untuk pemakaman COVID-19 yang mengalir juga ke Bupati. Bagaimana Bang Rey? Iya, kita terkejut dan merasa ironis lah ya. Seperti sekarang ini
para pejabat kok tiba-tiba menganggarkan sendiri biaya kerja mereka dari setiap kematian akibat COVID-19. Mbok yang ngucapin innalillah gitu ya. Malah ngitungin duit. Berapa yang meninggal nih, berapa kita dapat. Tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan Bupati di Jember itu ya. Karena pertama informasi ini justru kita dapatkan dari beliau. Begitu beliau mendapatkan dananya itu, lalu beliau ungkapkan kepada masyarakat dan seketika beliau mengembalikan kembali atau tidak mengembalikan, tapi tidak mengambil dana itu, tapi menyerahkannya kata beliau kepada pihak para korban dari COVID itu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari hal ini, Bupati sendiri sepertinya punya keinginan untuk membongkar ini gitu. Makanya ini kan jadi agak unik juga ya. Beliau sendiri yang tanda tangan. Tapi ada SK yang dikeluarkan, Bang Rey. Iya, beliau sendiri yang tanda tangan SK itu, tetapi tiba-tiba beliau sendiri yang mengungkapkannya kepada masyarakat bahwa ya beliau menerima dana sekian besar, lalu dana itu dialihkan kepada para korban. Sekarang dana itu katanya ditarik lagi, dialihkan ke kas daerah gitu. Tapi apapun jelas aturan itu ya sangat tidak etik, sangat tidak normatif gitu. Jadi kita sudah paham lah, banyak kepala-kepala daerah atau banyak pejabat negara itu menghalalkan sesuatu yang sebetulnya nggak tepat karena itu diatur di dalam aturan. Gitu loh kira-kira itu. Misalnya kasus kayak kemarin kita dengar itu, mengapa anggota DPR dapat sekian? Gitu. Ya aturannya sudah ada. Ya karena memang aturannya dibuat untuk mereka melakukan itu gitu. Nah oleh karena itu aturan itu yang memang mesti harus dikritik gitu. Saya jujur juga nggak begitu paham mengapa tiba-tiba juga sekarang anggota DPR-nya baru melakukan reaksi. Mestinya sejak Maret itu mereka sudah mengerti informasi ini, mendapatkan informasi ini, ya, dan seketika melakukan koreksi terhadap aturan itu. Apalagi kalau saya baca di dalam kronologinya, sebetulnya ini menindaklanjuti katanya satu ketentuan yang sudah berlaku pada tahun 2020 gitu. Yeah. Nah, tiba-tiba sekarang DPRD-nya juga seperti terkejut gitu loh. Kok bisa begitu gitu ya? Saya lihat juga reaksi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur juga terkejut gitu. Padahal mestinya ini bagian dari pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD kala sejak SK itu dikeluarkan gitu. Apa itu kan SK ya kan? Artinya memang DPRD tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan itu karena produknya bukan Perda tapi SK ini. Justru karena itulah mestinya begitu ada ketentuan yang seperti itu ya DPRD-nya harus bereaksi. Ya kan, memanggil mengapa sampai ada SK yang membuat aturan seperti ini gitu. Betul ada aturan dasar aturan yang dibuat oleh SK itu. Tadi disebutkan oleh Bapak kita yang dari PDI Perjuangan, tapi juga ada ketentuan dari Menteri Dalam Negeri nomor 1 2020 yang memang membolehkan honorarium tambahan kepada petugas yang menangani COVID-19 dan lebih lagi kepada petugas pemakaman. Tetapi yang menarik itu adalah disebutkan di dalam ketentuan ini hanya bagi mereka yang sebetulnya berada di level paling bawah. Gitu loh kira-kira. Level yang paling bawah ini siapa, Bang? Tenaga penyidik, tenaga investigator, tenaga relawan, tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar aturan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah itu buat 100.000, dia nggak salah punya aturan di dalam ketentuan nomor 1 dari Kemendagri itu gitu. Tetapi sampai ke level bupati, kemudian birokrasi kedua dari Sekda itu nggak ada penjelasan di dalam ketentuan ini. Kalau di dalam ketentuan ini yang kita baca itu adalah mereka yang sebetulnya secara langsung terlibat di dalam penanganan COVID. Artinya dalam bahasa yang lain, mereka yang di level paling bawah dalam penanganan COVID, yang langsung yang menanganinya, yang ininya gitu. Baik, Bang Rey. Nah, menarik. Itu ininya gitu. Ya, menarik ketika kita membahas mengenai tim penanganan dari jenazah pasien COVID-19, apakah Bupati, Sekda ini benar-benar mereka yang kemudian terjun langsung dan berhak untuk mendapatkan honor ini. Tapi kita bahas lagi nanti lebih lanjut pemirsa bersama dengan Bang Rey dan juga Pak Edi. Usai jeda kami kembali untuk Anda.